Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu fitur yang ada di Microsoft Word yang namanya Mail Merge. Fungsi dari Mail Merge ini memudahkan kita dalam hal membuat dokumen yang jumlahnya banyak. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kita buka dulu Microsoft Word yang ada di PC ataupun laptop kita. Lalu kita akan diarahkan pada tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, di sini kita coba buat dulu data apa yang akan kita buat. Misalnya, di sini saya coba contohkan membuat biodata mahasiswa. Kita susun penulisannya sesuai dengan seperti biasanya kita lakukan. Misalnya, biodata mahasiswa itu kita mulai dari nama, name, kemudian kelas, semester. Kalau sudah, misalnya kita ingin membuat biodata mahasiswa yang jumlahnya 5 orang. Kalau pada umumnya kita bisa gunakan ataupun kita bisa lakukan dengan membuat lembar demi lembar. Tapi dengan menu ataupun dengan fitur Mail Merge ini, kita cukup hanya dalam satu lembar ini, tapi kita nantinya akan menghasilkan 5 biodata dari mahasiswa. Caranya, jika data di lembar pertama ini sudah kita buat, kita ke menu yang namanya Main Link. Di sebelah menu Reference dan juga Review. Kalau sudah, kita ke menu Start Mail Merge. Kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari menu Mail Merge-nya. Mau kita buat ke dalam bentuk pesan, email, envelopes, label, ataupun directory. Dan juga yang lainnya. Kalau saya di sini akan membuat dalam bentuk letter. Lalu, kita ke menu yang ada di sebelahnya. Kita pilih menu Select Recipients. Kita klik. Nah, teman-teman di sini akan diarahkan pada 3 menu tambahan. Yang pertama ada Type a New List, kemudian ada Use an Existing List, ataupun kita bisa gunakan Unlock Contact. Kalau yang pertama ini kita membuat database-nya secara manual. Kalau database-nya dikit, saya kira bisa kita buat secara manual. Tapi kalau database-nya banyak, kita bisa gunakan menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini biasanya database-nya sudah ada di dalam format Excel ataupun format-format yang lain. Tapi umumnya, biasanya database-nya itu ada di dalam format Excel yang sudah terdata. Nah, kita coba ke yang pertama, Type a New List. Jadi kita buat datanya secara manual. Kita klik. Nah, teman-teman akan diarahkan pada tampilan New Address List. Jadi di sini ada tampilan dari database-nya. Data apa yang akan kita masukkan nantinya. Nah, ada tabel di hadapan kalian ini. Tabel ini bisa kita ganti. Caranya, kita pilih yang namanya menu Customize Column. Kemudian, nanti akan muncul title, first name, last name, seperti yang ada di tabel sebelah kirinya ini. Nah, kita bisa ganti, ataupun kita bisa delete. Kita delete satu persatu. Nanti tinggal kita masukkan data apa yang sesuai dengan keinginan kita, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita delete satu persatu. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik Add. Ketika kita ingin menambahkan data baru pada tabel yang ada di sebelah kiri, misalnya data barunya kita sesuaikan saja dengan yang ada di lembar dokumennya tadi. Tadi ada nama. Oke. Terus kita add lagi. Name. Oke. Kelas.
kemudian semester. Oke. Nah, jika sudah kita buat, di sini jika teman-teman ingin menghapus, tinggal klik delete. Jika teman-teman ingin mengubah namanya, tinggal klik rename. Ataupun jika teman-teman ingin mengatur posisinya, tinggal teman-teman klik move up ataupun move down. Kalau sudah, kita klik OK. Otomatis tabel yang ada di sini tadi berubah sesuai dengan format database yang kita inginkan. Nah, format database ini saya menyesuaikan dengan yang ada di dokumen yang sudah kita buat di awal tadi. Ini ada nama, name, kelas, dan semester. Nah, sekarang kita bisa masukkan daftar nama ataupun daftar data yang akan kita coba file merge. Misalnya, data yang pertama, namanya siapa? Surya. Kemudian name-nya kita contohkan aja di sini, kelasnya B, semester 1. Jika teman-teman ingin menambahkan kolom di bawahnya, kita klik yang namanya new entry. Nanti dia akan bertambah. Jika kita ingin menghapus, tinggal kita klik delete entry. Kita coba tambahkan, karena kita di sini perlu 5 data mahasiswa, kita coba tambahkan 4 lagi. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, kita akan diarahkan pada menu yang ada di dalam PC kita untuk penyimpanan database-nya. Di sini saya coba contohkan, saya coba simpan di download. Ini sudah saya buat folder. Oke, kita buat namanya dan lalu kita save. Nah, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu ke menu yang namanya insert merge field. Masih di menu my link tadi. Kita klik. Nah, dia akan muncul database yang sudah kita buat tadi. Misalnya di menu nama. Nanti sebelum kita klik menu insert merge field ini, kita arahkan dulu kursornya. Misalnya kita ke menu nama. Kita klik lagi insert merge field-nya, lalu kita pilih nama. Kemudian kita arahkan juga ke name. Kita pilih name, kita arahkan ke kelas. Kita pilih kelas, kemudian kita arahkan ke semester, kita pilih semester. Lalu kalau sudah, ini kan masih satu lembar. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau sudah, pastikan insert merge field-nya itu sesuai dengan tempatnya. Misal nama ada di nama, name ada di name, kelas ada di kelas, semester ada di semester. Lalu kita klik preview result untuk melihat hasilnya. Oke, ini data yang pertama tadi. Oke, nama pertama adalah Surya, nama kedua adalah Bayu. Coba kita pastikan lagi, sesuai nggak dengan datanya. Kita klik yang namanya menu edit recipient list. Data pertama adalah nama Surya, yang kedua adalah Bayu. Jadi dia sesuai. Kita tinggal klik menu yang ada di sebelah preview result ini, menu tambah ini yang ada angka. Ini adalah lembar pertama, lembar kedua ada yang nama Bayu, lembar ketiga datanya ada Ajeng sesuai dengan name-nya. Kemudian lembar keempatnya ada nama Wibi, lembar kelima ada Agung. Jadi dalam satu lembar ini kita dapat 5 data tanpa harus membuat 5 lembar dulu. Lalu ketika kita ingin menambah lagi, misalnya menambah data lagi, kita klik lagi edit recipient list. Untuk mengeditnya, kita klik, lalu kita cari database-nya.
Database-nya biasa langsung muncul di bagian bawah, di bawah data source. Kita klik, oke, lalu edit. Nah, tinggal kita tambahkan lagi. Misalnya kita butuh 2 data lagi. Data yang kedua, data yang ke-6, kita misalnya mau di name-nya 160, kelas B, 1. Oke, jika sudah kita klik OK. Begitu juga ketika teman-teman ingin menghapus data ini. Sama saja. Lalu kalau sudah, klik OK. Lalu pilih Yes. Lalu pilih OK. Kita tinggal arahkan lagi ke tampilan menu yang ada di sebelah Preview Result. Kalau tadi itu ada 5, sekarang kita bisa klik yang ke-6-nya dan yang ke-7-nya. Dia akan bertambah lagi. Nah, kalau sudah, tahapan terakhir yaitu finishing dan juga merge. Teman-teman silakan klik menu yang ada di sebelah kanan, di sebelah tanda panah tadi. Lalu kita klik. Nah, teman-teman akan diarahkan ke 3 menu ini. Misalnya yang pertama ada edit individual dokumen. Ini ketika teman-teman ingin melihat dokumen dari database yang sudah teman-teman buat tadi lembar demi lembar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin ngeprintnya, tinggal klik menu yang kedua. Kemudian kalau teman-teman ingin mengirim ke dalam bentuk email, tinggal klik yang menu yang ketiga. Di sini saya coba contohkan menu yang pertama, edit individual document. Kita akan diarahkan nantinya untuk melihat biodata mahasiswa ini dalam lembar demi lembar. Kita klik edit individual document. Nah, teman-teman langsung diarahkan pada menu tambahan di depan ini. Teman-teman mau lihat ataupun mau mengedit satu persatu ataupun dalam secara keseluruhan. Kalau di sini saya coba contoh yang semuanya. Kalau yang from ini teman-teman tinggal atur lembar keberapa sampai lembar keberapa. Silakan diatur sendiri. Nah, kita coba yang menu all. Kita klik yang menu all. Jadi saya minta untuk tampilkan semua data yang sudah saya buat tadi. Jadi kalau tadi ada 7 data mahasiswa, biodata mahasiswa, maka dia nanti akan muncul 7 lembar. Nah, ketika kita sudah klik, otomatis teman-teman langsung diarahkan ke menu ataupun ke tab baru dari Word-nya. Lalu di sini teman-teman bisa cek kalau tadi dokumen yang pertama itu namanya dokumen 1. Nah, tab baru ini namanya letter 1. Jadi ini adalah database-nya tadi. Hasil dari database-nya tadi yang kita buka lembar demi lembar. Nah, kalau tadi hanya 1 lembar, di sini akan muncul 7 lembar sesuai dengan 7 database yang sudah kita buat tadi. Itu data yang pertama tadi namanya Surya, kemudian data kedua ada yang namanya Bayu, Ajeng, dan juga seterusnya. Dia akan mengarahkan ke 7 lembar ataupun 7 database yang sudah kita buat di awal tadi. Sekarang, jika teman-teman sudah, jangan lupa data ini di save. Nah, untuk nge-save-nya, saran saya masukkan ke dalam satu folder yang sama dengan database yang sudah kita susun tadi. Database file merge-nya tadi. Kalau untuk nge-save-nya sama seperti yang biasanya, kita save. Lalu kita masukkan ke dalam satu folder yang sama. Di sini sudah saya buat folder. Saya buat biodata mahasiswa 3. Begitu juga dengan dokumen hasil dari database tadi, hasil dari mail merge tadi.
Ada 7 lembar dokumen, kita simpan saja di folder yang sama tadi. Jadi biar kita nggak susah ketika mencarinya nanti. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus susah payah untuk membuat lembar demi lembar ketika disuruh membuat undangan ataupun membuat surat. Jadi dengan file merge ini teman-teman hanya cukup perlu datanya dan juga tempat database-nya nanti diletakkan. Ya, database-nya umumnya kita bisa gunakan ataupun bisa letakkan di dalam folder yang ada di PC kita. Jadi teman-teman bisa lebih cepat ketika bekerja, tidak harus membuat ataupun mendesain lembar demi lembar, ataupun kita copy paste satu demi satu. Jadi dengan file merge ini pekerjaan jauh lebih mudah. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman bisa keluarkan saja dari dokumennya ataupun Microsoft Word-nya. Dan nanti tinggal untuk melatihnya tinggal teman-teman lakukan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Sama, bukan hanya biodata tapi juga ke dokumen-dokumen ataupun yang sifatnya seperti surat ataupun kwitansi, bisa teman-teman lakukan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Sip.